Eh, Oke Mbak Tunjung, saya memiliki pertanyaan yang sedikit melenceng ini Mbak dari pembicaraan kita. Akhir-akhir ini kan lagi viral ini Mbah, bahwa di Nusantara ini mengalami sebuah hal atau kejadian yang sangat luar biasa, yaitu pembatalan atas FIFA atau dunia sepak bola yang tidak jadi di Indonesia. Ini menurut pemahamannya Mbah Tunjung gimana Mbah? Apakah itu bagian dari cerita Nusantara, ramalan Joyoboyo atau bagaimana Mbak? Iki sebenarnya itu jadi duduk tanggung jawab saya menjawab wilayah itu, nggih. Tapi saya hanya mengulas dari sudut pandangku loh ya, merespon Mas. Analisa. Saya tidak menjawab bahwa itu yang paling benar dari saya, tapi karena itu bukan wilayahku jane. Tapi karena konteks ini penting karena sebagaimana kita sebagai warga negara, ya gak ada salahnya nek kita menerapkan demokrasi sebagai hak berpendapat gitu ya. Kita terapkan di malam ini jenengan mengarah ke sana. Jadi kepedulian Anda itu ternyata jangkauan Anda luas. Jadi orang ngamati bab-bab kenusantaraan dalam versi tertentu saja, tapi luas Mbak. Luas ya, kenegaraan juga tiap. Kalau Nusantara mau bangkit, wawasannya juga harus terbuka dan betul, luas. Betul, ya itu mindset dari oke. Ya. Betul. Ya, mohon maaf dan sebenarnya bukan wilayah saya, tapi karena itu sesuai pendapat saya, ya tak responi saja begini. Jadi kemarin kalau tidak salah ya, Pak Ganjar Pranowo sama Pak Iwayan Koster itu yang turut andil menolak. Tapi sebenarnya kalau dilihat yang menyebabkan membatalkan itu mungkin itu karena FIFA sendiri Mas sebenarnya. Tapi kan beliau itu cuma mengultimatum atas sejarah bangsa Indonesia ya, bukan Nusantara ya, bangsa Indonesia tentang konstitusi negara yang bersifat ikut ya, menghapus segala penjajahan atau semacam perbudakan apapun saja di muka bumi dalam UUD kita 45. Berarti taat kepada Bung Karno bahwa walaupun bagaimana Israel telah melakukan tindakan bencana kemanusiaan bagi Palestina, penindasan kemanusiaan jelas. Tapi itu kan kontroversi. Sebenarnya kan sing di masalah ki Palestina terhadap Israel atau Israel terhadap Palestina, awak dewi itu juga begitu ngerti. Bukan ibaratnya uang ujuk-ujuk teko neng ngarep emperanmu gitu, terus nggih monggo karena tidak ada perjanjian antara lintas keturunan. Akhirnya konflik terus membawa dasar agama. Lah ini berbahaya di dalam konteks makro gitu. Ya wes, karena Indonesia itu ikut menghapuskan itu tadi, maka akhirnya gelem gak gelem mungkin Pak Ganjar dan Pak Iwan Koster dari partai tertentu gitu, mewakili menolak keterlibatan Israel dalam ajang Piala Dunia yang nanti kemungkinan seharusnya diadakan di Indonesia sebagai tempat atau yang ditempati. Nah konteks saya, aku gak ngurus urusan konfliknya Palestina dan Israel, karena kui ADART anggaran dasar rumah tangganya kono dewi, urusannya kono dewi. Tapi kita kan melihatnya dari teropongan, bukan di dalamnya, tapi kan dari luar konteksnya gitu. Iya. Menurutku aku dewi kan wong Jawa itu mengenal ke utama madya nesta gitu nggih. Utamanya memang pembatalan itu ya sah-sah wae. Karena apa? Ini politik Mas urusannya. Bola, aku ini wong olahragawan, urusanku S1 olahraga. Bola itu berkaitan dengan sejarah olahraga dan itu berkaitan dengan Olimpiade dunia. Itu pasti ada euforia massa, mobilisasi massa. Pasti luar biasa. Gairah luar biasa, apalagi bola ya toh. Itu gampang digunakan untuk sabotase politik atau digunakan untuk mobilitas pergerakan politik. Pasti kan itu platform, namanya olahraga tapi sing nunggangi opo itu kan salah satu platformnya begitu. Nah, aku ingin nih, aku belum sah dan siap. Itu mending saya itu sadar diri terhadap bangsa kita sendiri, karena mental bangsa kita belum siap. Belum mengadakan event sebesar itu. Skala internasional itu. Karena apa? Pertimbangannya satu,
supporter kita itu belum bermental bagus. Kepu-kepuan, tawuran nomor 1 toh, Mbak. Jadi mentalnya pencak silat, pendekar, bukan mental bal-balan gitu oke. Mental pendekar. Kedua, ojo sampai ada kasus Kanjuruhan 2. Betul. Karena bahaya nih, nek sejari pandangan politik, nah itu sampai diadakan di sini, satu mental bangsa kita belum siap. Secara fasilitas, sarana prasarana mungkin 80 lah, 80% atau bahkan kurang. Terus ojo sampai digunakan sebagai alat propaganda. Jaga nih kelompok agama itu bisa menggiring dan dimobilisasi ke sana. Pokoknya nek ikut dienek deh, nang kene geger gede dalam segi agama. Dan akhirnya mengarah kepada manipulasi untuk melengsarkan secara paksa presiden yang hari ini sedang berjalan. Wow. Demo meneh. Contoh gitu ya, sing demo sapa aku ora roh, tapi atas dasar seringkali jubahnya agama. Engko terus ganti buruh, ganti opo, terserah. Itu kan politik, itu wis wajar. Kita netral. Karena sing dikhawatir nih, itu sebagaimana ketika Gus Dur itu memilih untuk lengser. Itu kan Gus Dur itu tahu diri. Ketimbangannya aku memperdebatkan wilayah kebanggaan dan eksistensial, aku penting menyelamatkan Indonesia agar Indonesia itu tidak dalam kondisi berbahaya. Karena kok siji nggih nek dilaksanakan ngenek nih FIFA di sini kanggonan tenanan gitu ya. Terus akhirnya terjadi tetap ada bal-balan, gegeran gede dan itu skala internasional, enek korbannya lebih gede. Wah, ini digunakan kepada dunia, disabotase menjadi Kanjuruhan 2 nanti. Dan itu akhirnya berimplikasi kepada internasional, efeknya malah luar biasa. sanksinya lebih berat dan akhirnya sanksinya tidak dari FIFA, dikecam seluruh negara, malah dielek-elek nanti negara dia semakin rendah derajatnya gitu. Ini nuwun sewu gitu ya, adik-adik kita yang U20, yang pemuda yang lagi gini, ya kita ini podo lah. Waduh, piye aku latihan tenanan tapi gak ono penyaluran, ndak kita ngalah dhisik. Lebih baik kita perbaiki diri kita semaksimal mungkin. Aku yakin mesti kau enak jalan dan memang kita akan lebih besar. Jadi iki saya ditarik saya ya cara pelintengan itu diulur dawa saya ben lejitane jauh. Jadi poso kita hari ini puasa dulu untuk menahan diri dari kekecewaan, gak apa-apa, terluka dulu. Bayi wae lahir kudu metu gete ya, pelotot-pelototan, terluka dulu. Terluka emosi, terluka jiwa raga gak apa-apa, tapi kita tirakat gitu. Karena satu itu, kedua akan diarahkan kepada demo besar-besaran. Lah kok demo ini kok dikai platform untuk menurunkan secara paksa presiden yang hari ini ada. Itu berbahaya. Luar biasa. Lebih berbahaya. Luar biasa sekali saudara-saudara pendidikan Nusantara. Kira-kira nih. Ya. Wawasannya Mbak Tunjung ini benar-benar keren.